Transformers Plus Indonesia. Samdana Institute. Pelatihan pengembangan usaha rintisan komunitas. Topik 4. Mengembangkan produk dan layanan di pasar 4.0. Produk. Produk adalah barang berwujud yang ditempatkan di pasar untuk dibeli, diperhatikan, atau dikonsumsi. Layanan adalah aktivitas seseorang atau kelompok orang, bisnis, untuk mengupayakan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan pengalaman dalam mempergunakan produk. Meskipun selaras dan tak terpisahkan, produk dan layanan memiliki perbedaan terkait prosesnya. Produk dihasilkan dari serangkaian proses produksi di mana kualitasnya akan banyak dipengaruhi bahan baku, metode dan teknologi produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan layanan tidak dihasilkan melalui rantai yang panjang. Layanan paling dipengaruhi oleh individu. Layanan garis depan seperti penjual berpengetahuan, ramah dan komunikatif akan memberikan value lebih. Wujudnya. Kualitas produk pada umumnya dapat disentuh dan terlihat. Konsumen dapat memeriksanya. Layanan pada umumnya tidak dapat disentuh namun dapat dirasakan di mana hal ini menambah pengalaman penggunaan produk. Kedudukannya. Produk-produk dirancang khusus untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui spesifikasi ataupun varian. Sedangkan layanan dirancang untuk membangun hubungan pelanggan. Biasanya melalui fitur yang menghubungkan orang-orang di garis depan. 4. Penanganan. Ketidakpuasan terhadap produk relatif lebih mudah ditangani dengan memberikan penggantian produk baru. Namun dalam layanan jika terdapat ketidakpuasan maka pada umumnya konsumen akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Karena layanan tidak dapat dikembalikan dan digantikan. Tuntutan pasar hari ini dan masa mendatang terhadap produk dan layanan. Pra-pembelian. Pada fase ini konsumen ingin mendapatkan informasi tentang produk yang akan mereka beli dengan cara-cara yang mudah, lengkap, ringan. Produk tidak akan mampu memberikan hal tersebut, maka layanan akan memenuhinya. Pembelian. Pada fase pembelian konsumen akan mempertimbangkan hal seperti garansi yang disediakan atau ditawarkan, jangkauan pengiriman dan harga. Di fase ini hal yang diperhatikan oleh konsumen yaitu spesifikasi produk dan layanan yang memudahkan. Pasca penggunaan. Layanan pasca penggunaan saat ini tidak hanya terbatas pada pemeliharaan dan perawatan pada produk. Konsumen yang semakin teredukasi dan kritis membutuhkan kanal di mana mereka dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk, yang akhirnya akan menambah pengalaman pengguna, baik bagi mereka sendiri ataupun bagi komunitas. Kondisi pasar yang semakin kompetitif pada satu sisi akan menguntungkan konsumen karena banyaknya spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Namun bagi penyedia produk menjadi tantangan, jika tidak mampu unggul di produk dan layanan, mereka akan sulit bertahan di dalam pasar. Arah pengembangan produk dan layanan di pasar 4.0.
dalam masa transisi dan adaptasi ke ekonomi digital ini. Pendekatan terkini diperlukan untuk memandu pelaku usaha rintisan dalam mengantisipasi dan memanfaatkan disrupsi teknologi. Diperlukan arah dan pengembangan produk dan layanan. 1. Pengembangan produk dengan merancang minimum viable product atau MVP. MVP dikembangkan berdasarkan beberapa kasus yang sering dialami oleh usaha rintisan. Guna meminimalisir risiko, maka dikembangkan produk dengan serangkaian fitur dasar yang unik untuk menarik perhatian pengguna. Mengembangkan layanan untuk user experience. Berikut contoh bagaimana Gojek membangun user experience. Saat harus pindah tempat, kamu bisa gerak cepat. Pakai GoRide, bisa ganti tujuan. Kasih jempol. Terima kasih sudah menyimak.